Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, Yesus. Tiada yang sepertimu. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu.
Ya Tuhanku, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, "Kamu tidak sekalipun mengucap syukur." Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa, dia tengking sakit penyakit. Tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini. Terima kasih Yesus, berulang-ulang. Pagi harinya ketika dia harus dioperasi, diperiksa terlebih dahulu, dokter menemukan bahwa jantungnya kembali normal. Dia mengalami mujizat, dia disembuhkan pada malam itu. Saudaraku, saudara yang mendengar kesaksian ini, jangan pernah ragu, nyatakan imanmu melalui pengucapan syukur. Katakan bersama-sama, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Terima kasih Yesus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, Yesus, tiada yang sepertimu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku, selamat pagi bagi kita semua. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita semua. Pagi hari ini kita boleh menikmati kasih sayang Tuhan. Kita boleh tiba di hari Minggu, harinya Tuhan. Setelah sekian lama, sekian minggu kita berusaha dan bekerja, Tuhan boleh menolong kita dalam setiap usaha pekerjaan kita. Hari ini kita mau persembahkan hidup kita untuk memuji dan memuliakan, menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita, kita agungkan nama Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu, kita bangkit berdiri semua. Mari kita nyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Mari katakan, Yesus, aku cinta padamu. Haleluya, baik di waktu susah, baik di waktu senang, hanya Engkau yang kucintai Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, amin, haleluya. Suka sebab Kau layak, sebab Kau layak.
Amin, amin, haleluya. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini dalam perkenanan Tuhan, kami boleh beribadah bersama ya Tuhan. Sekalipun kami dibatasi dengan jarak, namun kami percaya Tuhan tidak pernah dibatasi dengan jarak. Kami ada di sini, ada Tuhan di sini. Di rumah umat-umat Tuhan, di mana berkumpul umat-umat, di sana pun Tuhan ada. Olehnya Tuhan berkati kiranya persekutuan kami di pagi hari ini, dari awal sampai pada selesainya. Roh Kudus menguasai sepenuhnya ibadah ini. Urap pada tempat yang maha tinggi, melengkapi pelayanan kami. Di dalam semuanya nama Tuhan yang dipuji-puji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mulaikan ibadah ini. Kami percaya Tuhan sudah menguduskan kami demi darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Kita semua yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kita semua walaupun dalam ibadah secara live streaming. Mari Bapak Ibu, kita terus ada dalam penyembahan kepada Tuhan. Naikkan pujian pada Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi kita. Sampai hari ini Tuhan baik, haleluya. Puji Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Puji Tuhan, Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, haleluya. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, haleluya. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita sekarang mau bersorak bagi Tuhan. Mari kita tinggikan nama Tuhan, kita muliakan Tuhan, sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya.
Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah-Hu selalu, pujilah-Hu selalu, pujilah-Hu di hatiku, pujilah-Hu selalu di hatiku, pujilah-Hu selalu, pujilah-Hu, amin, selalu, pujilah-Hu di hatiku, pujilah-Hu selalu di hati. Katakan ya Allah baik, amin, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik. Pujilah-Hu, pujilah-Hu selalu, amin, pujilah-Hu selalu, pujilah-Hu di hatiku, pujilah-Hu selalu di hati. Katakan ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia, amin. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita memuji Tuhan selalu, memuji Tuhan selalu, amin. Mari kita puji Dia, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau siapkan tanah hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Zaman sekarang berjagalah di tengah dunia bergelora. Kami dengar sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, zaman sekarang berjagalah di tengah dunia bergelora. Haleluya. Kami dengar sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Kami serahkan kepada Bapak Gembala yang membawakan firman Tuhan. Berjagalah di
Mari berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah memuji-muji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyempurnakan puji-pujian kami, merupakan persembahan kami yang berkenan kepada Tuhan, naik sampai ke hadapan takhta hadirat Tuhan. Tanda syukur kami atas segala berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang kami terima dalam hidup ini. Tiap saat, tiap ketika kami terpelihara, kami aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau teramat sangat baik dalam hidup kami. Kami ada semua hanya karena kemurahan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, saatnya tiba kami akan menerima firman-Mu. Berkati kami semua dengan firman-Mu. Ini kami Tuhan, kami buka hati untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Supaya Tuhan, kami terus berjalan dalam terang Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus, dalam terang firman-Mu kami berjalan iring akan Tuhan sepanjang hari hidup kami ke depan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan benih firman-Mu akan tertanam dalam hati kami dan tidak ada kuasa yang dapat merampas itu dari hati kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan kami akan dengar firman-Mu. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Saya ambil satu ayat menjadi perenungan dalam ibadah ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasal yang ketiga pada ayat yang ke-10. Sekali lagi, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Bila telah ditemukan, Bapak Ibu umat Tuhan sekalian, kita semua yang diberkati oleh Tuhan, saya ajak kita semua untuk mari kita baca bersama-sama. Bila Bapak Ibu senang untuk kita boleh berdiri sejenak menghormati firman Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan baca bersama-sama, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita semua yang diberkati oleh Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini kita boleh ada menikmati hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan dalam hidup ini. Apapun itu yang kita harus jalani, kita harus patut bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita sekalian. Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Filipi, satu ayat yang saya angkat untuk menjadi perenungan bagi kita di ibadah ini. Saya baca sekali lagi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Yesus, mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal persekutuan dalam penderitaan Yesus, mengenal persekutuan dalam penderitaan Kristus, di mana aku menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Garis bawahi ini, menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan, di kesempatan-kesempatan yang terbuka, ada kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, baik itu di mimbar-mimbar gereja,
atau di tempat-tempat persekutuan beribadah, ada kesaksian yang disampaikan, yang banyak kali kita dengar. Bunyinya kurang lebih, seseorang bersaksi bahwa dulu sebelum dia menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hidupnya jauh dari yang namanya berkat atau melimpah dengan berkat Tuhan. Tapi sekarang setelah dia menjadi anak Tuhan, oh hidupnya diberkati oleh Tuhan. Hidupnya menjadi senang. Puji Tuhan. Ada juga lain bersaksi demikian ini. Kurang lebih. Dulu sebelum saya iring Yesus, saya sering sakit-sakit. Ya. Saya sering sakit-sakit. Tapi puji Tuhan setelah saya mengiring Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, maka saya sehat sekarang. Saya sembuh dari sakit-sakitan dan saya boleh menjadi sehat. Ya. Ada juga yang bersaksi mungkin seperti ini. Dulu sebelum saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, hidup saya tidak ada apa-apa. Ya, hidup sangat pas-pasan, bahkan banyak kali ada dalam keadaan yang kurang. Tapi setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, maka saya boleh menikmati hidup yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya katakan sekali lagi, puji Tuhan bila demikian. Namun, di kesempatan ini saya ingin membawa kita dalam satu perenungan bersama. Kira-kira kita pernah merenungkan, kalau diizinkan rasul-rasul yang ada dalam Alkitab ini, diizinkan mereka boleh bersaksi. Contohnya Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus masih hidup sampai sekarang ini misalnya, contohnya saja. Kalau dia masih hidup, lalu dia diizinkan bersaksi, saya percaya kurang lebih dia akan bersaksi seperti ini. Dulu sebelum saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, hidup saya senang. Rasul Paulus dia hidupnya diberkati, dihormati, disegani oleh warga masyarakat di waktu itu. Karena dia seorang terpelajar, bahkan sangat terpelajar, punya kedudukan status sosial yang tinggi. Di tengah masyarakat pun di tengah lingkungan gereja waktu itu. Dia adalah orang yang terpelajar, menguasai hukum Taurat dengan lengkap, dengan paripurna. Hebat orangnya. Lalu, kita tahu semua kisah tentang Rasul Paulus kan, setelah dia bertobat. Jadi sebelum dia bertobat, hidupnya senang, dihormati, dipuja-puja orang. Setelah kini, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita tahu semua dalam kisah perjalanan hidup yang tertulis dalam Alkitab ini, bagaimana keadaan Rasul Paulus. Hidupnya bertolak belakang. Dia dikejar-kejar orang untuk dibunuh. Ya, dia dikejar-kejar orang untuk dibunuh. Bahkan pernah dia ditangkap, dirajam, untung tidak mati. Dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak hal-hal yang sangat-sangat susah, sangat-sangat tertekan, sangat-sangat menderita dialami oleh Rasul Paulus. Justru setelah dia menjadi anak Tuhan. Itu Rasul Paulus.
Kalau kita mau gali lebih dalam lagi kehidupan Rasul Paulus, lebih hebat lagi penderitaannya. Kemudian lain lagi. Contoh Rasul Petrus. Kalau Rasul Petrus juga diizinkan bersaksi, dia akan bersaksi. Dulu ketika hidupnya sebagai seorang nelayan, tangkap ikan, hari-hari terbilang orang cari hidup, nafkah, mata pencariannya seorang nelayan, hidupnya aman, senang. Ya. Hidup di tengah keluarga dengan damai, sejahtera. Tapi setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia menjadi murid Yesus. Dia menjadi pengikut Yesus Kristus. Kita tahu semua bagaimana akhir hidup Petrus. Akhirnya setelah dia menjalani siksaan, dia ditangkap, dia disiksa, bahkan dia dihukum mati, di kayu salib lagi dengan kepala terbalik di bawah, kaki di atas. Itu Rasul Petrus. Tadi Rasul Paulus, ini Rasul Petrus. Ya. Rasul Yohanes lain lagi. Setelah dia menerima Yesus Kristus, dia ditangkap, dibuang sampai ke pulau Patmos. Di sana dia hidup dengan penuh penderitaan. Saya tidak berbicara tentang bagaimana dia mendapat wahyu dari Tuhan di pulau Patmos justru. Tapi saya berbicara tentang penderitaan yang dia alami, seperti rasul-rasul yang lain, justru setelah mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Puji Tuhan. Ini dua hal yang kontras. Ya, sehingga saya mengajar di kesempatan ini, di situasi kondisi sekarang yang ada, situasi sulit, situasi sukar, banyak orang boleh menjadi tawar. Sepertinya merasakan doa-doa yang naik kepada Tuhan, tidak kunjung ada jawaban dari Tuhan. Sekian lama kita bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Begitu banyak orang yang dilanda dengan ketakutan. Lalu menjadi tawar hati. Doa yang kita telah naikkan kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Malah korban semakin berjatuhan. Korban semakin berjatuhan. Sehingga tanpa sadar, kita membiarkan sendi-sendi iman percaya kita mulai goyah. Dan itu sengaja digoyahkan oleh kuasa kegelapan untuk melemahkan iman kita. Maka saya katakan tadi kalau kita mengadakan perenungan bagi rasul-rasul yang mereka telah memberi diri dalam pelayanan, dalam pengabdian mereka kepada Tuhan, mari kita juga mengadakan perenungan bagi kita. Kalau motivasi kita mengiring Yesus hanya karena supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kalau motivasi kita mengiring Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hanya supaya kita sembuh dari penyakit. Kita mencari kesembuhan. Kita mencari hidup yang senang. Karena kita banyak mendengar kesaksian yang serba wah. Mengikut Yesus diberkati luar biasa. Itu benar. Tapi apakah semua harus begitu? Tidak juga. Belajar dari firman Tuhan. Kehidupan para rasul memberikan penguatan bagi kita. Justru di dalam kesusahan itulah Paulus berkata kekuatannya menjadi melimpah-limpah. Paulus menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Sekalipun dia hidup menderita, tidak pernah lepas dari penderitaan yang terus mendera Paulus. Tapi itu tidak pernah menyurutkan imannya dalam pengiringannya dan dalam imannya kepada Tuhannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita sekalian yang disayang, dicintai oleh Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena Yesus telah memberikan nyawanya untuk kita semua.
Yesus telah menyerahkan semua. Dia adalah Allah sendiri, telah mengosongkan diri, turun serendah-rendahnya dalam ketaatannya melaksanakan rencana agung mulia dari Allah Bapa di surga demi menyelamatkan umat manusia. Dia telah rela memberikan semuanya. Bagaimana respons kita ketika kita menghadapi gangguan dalam tanda petik dalam pengeringan kita kepada Tuhan? Ketika Tuhan izinkan kita harus menghadapi masa kelam, apakah kita akan mampu seperti pemazmur dalam mazmur yang terkenal, Mazmur 23, sekalipun aku berjalan di lembah bayang-bayang maut, namun gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Tongkat dan gada Tuhan, itulah kekuatan dari sang pemazmur. Itulah penghiburan bagi sang pemazmur. Dan kiranya ini memotivasi kita di tengah situasi sulit sekarang ini. Jangan pernah kita menjadi tawar hati mengiring akan Tuhan. Kami mengajak lewat kesempatan ini, kiranya kita akan belajar dari kehidupan para murid Yesus. Untuk kita tetap berpegang teguh pada pengharapan kita kepada Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua membaca Filipi pasal yang pertama, coba. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22 saja. Filipi 1 ayat 21 dan 22, kita baca sama-sama 23. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Sekali lagi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Puji Tuhan. Memberi buah. Bagaimana kita boleh memberi buah kalau kita begitu mudah dibimbangkan, iman kita begitu mudah digoyahkan, bertitik tolak dari kesaksian. Mungkin banyak orang juga bersaksi begitu. Sebelum saya menerima Yesus, hidup saya susah. Setelah hidup saya senang, setelah saya mengiring Tuhan, saya menjadi menikmati hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kalau boleh ada kesaksian yang lebih hebat lagi dari yang demikian, mereka akan sampaikan. Tapi ketika kita sejenak digoyahkan dengan situasi dan kondisi, mampukah kita tetap berkata demikian? Olehnya di kesempatan pagi hari ini, di ibadah ini, saya mengajak kita semua umat-umat Tuhan, mari kita untuk dapat kiranya memiliki perspektif atau cara pandang kita yang benar kepada Tuhan kita. Kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan, bukan karena kita semata-mata diberkati oleh Tuhan. Sehingga ketika Tuhan izinkan sesuatu yang di luar program kita, sesuatu yang di luar yang daripada yang kita harapkan itu menimpa kita, kita tidak akan mudah menjadi goyah. Kita menjadi oleng. Tapi kita tetap kokoh di dalam Tuhan karena kita memiliki pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Ingat perjuangan Ayub ketika dia diizinkan Tuhan diterpa dengan badai topan yang begitu hebat. Saya hampir dapat katakan Ayub dilululantakkan oleh badai yang menerpa dia. Namun dia tetap meyakini bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidupnya. Coba kita baca Ayub pasal yang ke-42. Pasal yang terakhir dari kitab Ayub. Coba baca ke sana. Mazmur 42. Ayat yang kedua.
Mazmur 42 ayat 42. 23. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Firman Tuhan. Ayub mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa dia tahu Tuhan Allahnya sanggup melakukan segala sesuatu. Dan dia tahu, dia yakin bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Puji Tuhan. Bapak Ibu umat Tuhan, kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Di ibadah ini mungkin ada di antara kita dalam pergumulan. Mari tetaplah percaya kepada Tuhan. Bangunlah iman yang teguh kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan hal yang kurang mengenakan menerpa kita, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia. Minggu kemarin saya telah sampaikan sedikit mengenai hal ini juga. Bagaimana Abraham demi mencari kesenangan pribadinya, dia tega membuat orang lain menjadi susah dengan dia berbohong. Hampir-hampir Firaun dibinasakan Allah. Hampir-hampir Raja Gerar, Abimelek dibinasakan oleh Allah. Karena ulah Abraham. Kalau kita tidak waspada, sekalipun kita seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, kita pun boleh jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan yang seperti ini. Olehnya, mari saya mengajak tak henti-hentinya untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kondisi, situasi yang kita alami itu menyakitkan, tapi kiranya Roh Kudus menguatkan kita semua, meneguhkan kita, dengan tetap percaya bahwa akan ada waktunya Tuhan akan mengaruniakan yang terindah bagi kita. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Rencana Tuhan akan terus jalan. Dia telah berjanji memberkati kita. Rencananya itu akan terus jalan. Sekalipun iblis coba-coba menghalanginya dengan memberikan kita banyak-banyak masalah. Tapi taruh dalam iman ini hati yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Bahwa tidak pernah ada rencana Tuhan yang gagal bagi kita. Yeremia berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Imani firman Tuhan ini. Kalau tadi saya ambil contoh, Rasul Paulus, Rasul Petrus, Yohanes, dan lain-lain. Pernah mengalami siksaan, hidup yang sangat tidak mengenakan. Tapi mereka tetap bertekun sampai akhirnya. Mari kita mau belajar. Kita minta Roh Kudus kuatkan kita semua. Agar kita mampu bertahan. Jalan iring akan Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun sukar. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia Tuhan yang berjanji. Dia adalah Tuhan yang setia. Jangan biarkan kita larut dalam keluhan demi keluhan. Apalagi kalau kita mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan dalam hidup ini. Kiranya dijauhkan Tuhan dari kita hal-hal yang demikian. Tapi sebaliknya setiap masalah yang menimpa kita akan semakin mengokohkan kita, mengokohkan iman kita, mengokohkan pengharapan kita kepada Tuhan. Supaya kita tidak akan goyah. Tetap percaya kepada Tuhan. Ingat, mengikuti Yesus tidak semata-mata karena kita diberkati secara jasmania. Tapi lebih daripada itu semua, kita mau hidup kita akan ada bersama dengan Tuhan. Senantiasa, selamanya bersama dengan Tuhan. Kita rindukan ucapan Yesus satu kali kelak di tempat di mana Tuhan berada, situ pun kita semua akan berada. Haleluya, itulah kerinduan kita bersama. Olehnya, mari tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun kehidupan kita belum menikmati berkat Tuhan, jangan pernah putus asa. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Tetaplah percaya bahwa Yesus, ulang berulang saya katakan, Yesus Tuhan yang berjanji
memberkati kita. Dia adalah Tuhan yang setia. Bukan cuma di dunia ini, tapi lebih daripada itu semua, sampai di seberang sana, di kekekalan bersama dengan Tuhan, senang sampai selama-lamanya. Situasi sulit yang menerpa bukan hanya kita sekarang ini, bahkan menerpa seluruh bumi, seluruh dunia. Dunia dihantam dengan badai yang begitu besar hari-hari ini. Mari kita berdoa, kiranya lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi akan semakin memantapkan rencana agung Allah bagi penyelamatan umat manusia. Ingat amanat agung sebelum Yesus naik ke surga, jadikanlah semua bangsa untuk menjadi murid Tuhan. Mari siapkan hati dan hidup kita semua agar kita mau menjadi pelaku firman. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan berjanji kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita semua dengan firman-Nya. Tetaplah percaya, tetaplah setia pada Tuhan sepanjang hari hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Ada satu pujian yang saya ingin nyanyikan bersama kita semua di saat ini. Tiada pernah kuragukan. Mari singers saya undang dan nyanyi bersama-sama pujian ini. Umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kita juga boleh nyanyi sama-sama pujian ini untuk lebih meneguhkan kita. Tiada pernah kuragukan kasih dan setia Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, Haleluya. lewati Yesus tolong. Tuhan tolong kami. kau tinggalkan diriku. Lagi dari awal, tak pernah kuragukan kasih setiamu Tuhan dalam hidup ini. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, Puji Tuhan. Haleluya. awan gelap pun menghadap, Puji Tuhan. hadapi badai, Puji Tuhan. lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan Haleluya. diriku. Bapak Ibu yang ada di rumah, dengan kasih Kristus saya mengajak mari kita berdiri semua. Walau seribu rebah, mari saya ajak kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Dalam iman kita kepada Tuhan, Engkau tetap Allah penolongku. Haleluya. Roh Kudus kuatkan kami, Roh Kudus teguhkan kami, Roh Kudus pegang tangan-tangan kami. Walau 10.000 di sisiku, Engkau Tuhan kami, kau tetaplah Engkau Allah kami. penolongku.
bersama buat firman di saat ini. Haleluya. Tidak dapat dipungkiri ada begitu banyak kali kita terpuruk seolah-olah. Ada duka cita yang menerpa kehidupan kita. Ada saudara yang kita kasihi terpisah dari kita karena menerima panggilan Tuhan lewat jalan kematian dan lain sebagainya. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan. Kita mau berharap terus pada Tuhan. Saat segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita rencanakan, seperti yang kita inginkan. Namun, bila kita dapat tetap bersyukur kepada Tuhan, bila kita dapat menyatakan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup ini, itulah murid Kristus yang dewasa rohaninya. Sebaliknya, jika kita mulai mengeluh, bahkan mulai mempertanyakan dan ragu akan Tuhan, justru disitulah terlihat betapa kerdilnya iman kita, betapa kerdilnya kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi saya percaya kita semua akan mohon kepada Tuhan, Roh Kudus kuatkan kita, Roh Kudus tolong kami. Haleluya. Kebutuhan kita bawa kepada Tuhan. Serahkan pada Tuhan, biar Tuhan ambil alih dalam semuanya. Tuhan ambil alih masalah dalam hidup kami. Haleluya. 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 Lagi menyanyi pujian ini tiada pernah kuragukan. Kita akan masuk dalam doa. Pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku. Tak pernah kau tinggalkan. Puji Tuhan. Meski langit tanpa surau, Puji Tuhan. awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. walau 10.000 10.000 rebah di kanan, Engkau Tuhan, tetap Tuhan kami. takkan ku goyang, Amin. sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Haleluya. tetaplah Allah penolongku. Yesus, Yesus. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Katakan dengan iman, takkan ku goyah, sebab Yesus besertaku. Sebab Yesus sertaku. Lagi sekali, takkan ku goyah, Takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di saat ini. Tuhan boleh berkati kami dan menyempatkan kami, mengizinkan kami makan sehidangan dengan Tuhan dari firman-Mu di saat ini. Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami. Mungkin ada di antara kekasih-kekasih kami, sobat kenalan kami dalam pergumulan. Bahkan mungkin kami sendiri juga yang sedang dalam pergumulan ya Tuhan. Namun kami mau datang kepadamu. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Ini kami umat tebusan darah-Mu. Ini kami kepunyaan-Mu ya Tuhan. Engkau ambil alih semua masalah yang kami harus hadapi. Kami percaya Tuhanlah pengharapan kami satu-satunya. Tuhanlah kekuatan kami satu-satunya. Memberikan kami pengharapan yang teguh. Sehingga sekalipun kami banyak kali digoyahkan oleh dunia ini, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus kuatkan kami. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami, saudara-saudara kami yang mungkin baru ditimpa dengan peristiwa-peristiwa duka cita, di mana mereka harus berpisah dengan orang-orang yang mereka kasih, mereka cintai lewat jalan kematian karena sakit penyakit yang menerpa mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berikan kekuatan penghiburan sejati bagi kaum keluarga. Kami berdoa bagi umat-umat Tuhan dalam pergumulan karena ekonomi. Situasi kondisi yang ada sekarang ini menerpa sampai sendi-sendi ekonomi menjadi goyah. Dan di dalamnya mungkin ada di antaranya umat-umat Tuhan yang turut kena dampak dari peristiwa-peristiwa yang terjadi ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang penuh dengan kasih. Tuhan tolong setiap umat-Mu yang berseru-seru kepadamu. Tuhan dengarkanlah apa seruan umat-umat Tuhan. Dan pada waktu Tuhan akan menjawabnya seturut dengan kehendak kasih setia Tuhan. Kami percaya Tuhan izinkan ini semua terjadi. Ada maksud Tuhan di balik ini semua demi membawa kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Lebih berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lebih bergantungkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Karena tiada yang lain, hanya Yesus saja. Pengharapan kami satu-satunya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Engkau ambil alih semua hidup kami Tuhan. Masalah hidup kami Tuhan ambil alih semua. Biar kami mau hidup dalam rancangan Tuhan. Dan kami percaya rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus kuatkan kami. Roh Kudus penuhi hidup kami. Sehingga Roh Kudus yang menguasai hidup kami setiap saat, setiap ketika kami terus berjalan pada jalan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, bahwa mengiring akan Engkau Tuhan, tidak karena kami diberkati secara berkat jasmani ya belaka, tapi kami mengiring akan Engkau ya Tuhan, karena kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan. Karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kami. Engkau telah memberikan segala-galanya bagi kami, bahkan nyawa-Mu Engkau telah beri bagi kami. Dan ini kami anak-anak-Mu. Kami mau belajar dari firman-Mu, memberikan kepada Tuhan apa yang dapat kami beri untuk berkenan dan menyenangkan akan hati Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di kesempatan ini kami berdoa terus Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Haleluya. Dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan-kecamatan yang ada, kelurahan-kelurahan, sampai di kampung-kampung, bahkan pada pemerintah yang terendah sekalipun, tingkat RT, RW. Biar semuanya diberkati oleh Tuhan dengan roh hikmat dari Tuhan. Sehingga roda pemerintahan di daerah kami, di negara kami ini Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik. Dalam tuntunan Tuhan, dalam hikmat Tuhan. Kami juga berdoa bagi aparat keamanan, TNI Polri, yang tak henti-hentinya berjuang demi mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat yang ada Tuhan. Berkatilah kiranya para hamba-Mu
Bahkan keluarga para hamba-Mu semua turut diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kekasih-kekasih tenaga medis yang berjuang di garda terdepan demi melayani kesehatan masyarakat yang ada Tuhan. Yang hari-hari ini sangat dibutuhkan. Berkati tenaga medis hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berkati keluarga mereka juga. Lindungi mereka Tuhan dalam pelayanan di keseharian mereka. Demi melayani warga masyarakat dalam kebutuhan akan kesehatan. Tuhan, lindungi mereka semua. Sehingga semua tugas tanggung jawab dapat diemban dengan baik. Dalam tuntunan Tuhan, dalam hikmat Tuhan. Dan pada waktu Tuhan kami akan melihat pertolongan Tuhan datang kepada bangsa dan negara kami ini Tuhan. Keamanan, ketertiban, semua terpelihara dengan baik. Dalamnya Tuhan dipuji-puji, Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Pelayanan pekabaran Injil di seluruh muka bumi ini dalam segala bentuknya. Biar Roh Kudus mengurapi dan semakin mengurapi. Pakai semua hamba-Mu yang bekerja dalam pelayanan ini untuk pemenangan jiwa-jiwa. Untuk pelayanan jiwa-jiwa warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Sehingga kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Khusus kami berdoa bagi daerah kami, Kabupaten Kepulauan Sangi ini Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi daerah kami. Singkirkan dari segala mara bahaya. Hal-hal yang tidak diingini Tuhan. Bersama pemerintah kami di Kabupaten Kepulauan Sangi ini Tuhan. Hikmati dengan hikmat surgawi bagi Bapak Bupati, seluruh jajaran pemerintahan yang daerah ini Tuhan. Dengan hikmat surgawi, sehingga semua pelayanan kemasyarakatan, pelayanan roda pemerintahan di daerah ini akan berjalan dengan baik dalam tuntunan Tuhan. Dan pada waktu Tuhan mendatangkan kesejahteraan bagi kami warga masyarakat, dan Tuhan yang dipuji-puji, Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi hamba taruh kehidupan kami semua, seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di pelayanan GPD Narwastu Tahuna. Tuhan berkati umat-umat-Mu dari anak-anak bahkan yang masih bayi sekalipun sampai orang-orang tua, orang-orang lanjut usia, bahkan yang sangat lanjut usia sekalipun. Semua kami ada dalam perlindungan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal tinggal bersama dalam kehidupan kami keluarga-keluarga yang ada. Di dalamnya ada ucapan syukur yang terus dipersembahkan kepada Tuhan. Bungkus dan bentengi kami dengan kuasa pelindungan-Mu, yaitu darah anak domba Allah, darah Yesus, membungkus kehidupan kami semua. Kami aman terpelihara di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-umat-Mu akan bawa persembahan tanah ibadah. Tuhan tilik setiap persembahan umat-umat Tuhan. Bahkan yang ada mengembalikan milik Tuhan. Persembahan persepuluhan, Tuhan tilik semuanya. Tuhan teguhkan janji firman-Mu. Tuhan berkati sesuai dengan janji firman-Mu ke dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Baik berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat perlindungan Tuhan, berkat damai sejahtera, berkat suami istri yang diberkati oleh Tuhan, hubungan suami istri yang diberkati oleh Tuhan, sampai pada anak-anak, hubungan yang diberkati. Wah, anak-anak dengan orang tua, demikian pun sebaliknya. Sehingga sukacita surgawi ada di setiap kehidupan rumah tangga umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Tuhan ini. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Ini syukur kami atas firman-Mu. Kami telah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk dan kita akan menyanyi pujian. Saya kembalikan pada pemimpin pujian. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita akan membawa persembahan untuk Tuhan dan kita sama-sama nyanyikan pujian kepada Tuhan. Yesus jawaban bagi semua orang. Haleluya.
bagi semua orang. Dialah sumber keselamatanku. Yesus jawaban, Yesus jawaban bagi semua orang. Dialah sumber keselamatanku. Sorak haleluya, sorak haleluya, sorak haleluya. Yesus jawaban, jawaban dalam hidupku. Sorak haleluya, sorak haleluya. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban bagi semua orang. Dialah sumber keselamatanku, keselamatanku. Yesus jawaban bagi semua orang. Dialah sumber keselamatan. Sorak haleluya, sorak haleluya, sorak haleluya. Yesus jawaban dalam hidupku. Sorak haleluya, sorak haleluya. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban dalam hidupku. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua persembahan yang sudah Bapak Ibu bawa di hadapan Tuhan. Dan saatnya kita akan segera mengakhiri ibadah kita di hari Minggu pagi ini. Kita menunaikan pujian dan syukur kepada Tuhan. Mari dan saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh anugerah dan kasih sayang Tuhan semata, ibadah di saat ini yang telah terselenggara melalui live streaming, kami percaya Tuhan menyempurnakannya, Tuhan memberkati, bahkan juga kami tak lupa berdoa Tuhan, bagi semua pengusaha TV kabel yang ada di kota Tahuna, yang telah bersama dalam pelayanan ini, diberkati semua hamba-Mu ini, bersama keluarga sekalian hamba-Mu, baik berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, perlindungan Tuhan, menjadi bagian hamba-Mu sekalian. Dalamnya ada ucapan syukur yang naik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, demikian kami semua yang melayani ibadah ini, hamba berdoa Tuhan, diberkati kiranya hamba-hamba-Mu seturut dengan kasih karunia-Mu.
Sekali lagi Tuhan kami berdoa, Tuhan sempurnakan pelayanan kami di saat ini untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami kepadamu. Kami akhiri pada ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Kita terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, serta penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, terus menyertai kita sekalian, mulai saat ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali, jemput kita sekalian, para salehnya. Kita terima berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Pengumuman bagi khusus jemaat Tuhan, kita masih ada dalam situasi kondisi sambil menunggu penyampaian dari pihak pemerintah dalam hal kegiatan beribadah kita. Kita tetap berdoa kiranya dalam waktu dekat ini Tuhan dalam anugerahnya akan memberikan kita kelonggaran melalui pemerintah kita, untuk kita boleh berkumpul lagi beribadah secara tatap muka. Dalam semuanya kita sama-sama menikmati berkat Tuhan, dan biarlah Tuhan yang diagungkan, dimuliakan. Puji Tuhan, tetaplah berdoa, dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Tuhan berkati semua. Amin.